Hai teman-teman, halo Pak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pesawat terbang. Jadi pertama-tama itu kita akan melihat pengertian dari pesawat terbang ini sendiri. Jadi secara definisi pesawat terbang adalah mesin yang mampu terbang dengan memanfaatkan tumpuan udara atau secara umum memanfaatkan atmosfer dari bumi. Jadi pesawat terbang ini ada yang melawan gaya gravitasi menggunakan gaya angkat atau lift yang dihasilkan karena gaya apung di udara. Mana ini terjadi karena dia lebih ringan dari udara. Atau ada juga yang disebabkan dengan gaya angkat dari mesin pendorong yang langsung diarahkan ke bawah sehingga pesawat tersebut dapat terbang. Jadi setelah mendengar pengertian yang di atas itu tadi, kita dapat membedakan pesawat menjadi dua, yaitu pesawat yang lebih ringan dari udara atau lighter than air, dan juga pesawat yang lebih berat dari udara atau heavier than air. Teman-teman dapat lihat di sini, pesawat yang lebih ringan dari udara itu bentuknya biasanya itu seperti ini. Mana ini memanfaatkan gaya apung dari udara itu sendiri, tidak menggunakan motor pendorong seperti lebih berat dari udara ini. Jadi di lebih berat dari udara, eh, pesawat terbang dengan memanfaatkan gaya dorong dari ini turbinnya ini, dari dia punya apa ya? Ini turbinnya. Terus berikutnya sejarah penemuan dari pesawat ini. Jadi pesawat terbang ini ditemukan pada tanggal 17 Desember tahun 1903, mana Wright bersaudara pertama kali menerbangkan pesawatnya mereka dengan berkendali sejauh 4 mil di wilayah berbukit pasir di Kitty Hawk, North Carolina, mana mereka mengangkasa selama 12 detik. Dengan ketinggian dari pesawat mereka itu, ketinggian mereka terbang itu mencapai 32 meter dari atas tanah. Terus pesawat yang mereka kendarai pada waktu itu sekarang ini telah disimpan di Museum Dirgantara di Washington DC, Amerika Serikat. Jadi dua orang yang atau bersaudara dari itu yang menemukan pesawat ini, teman-teman bisa lihat di foto di sebelah sini. Mana nama dari Wright bersaudara itu adalah Orville Wright dan juga Wilbur Wright. Orville Wright ini adalah pria yang berkumis di sebelah kiri sini, terus Wilbur Wright ini adalah pria yang di sebelah kanan ini yang tidak berkumis. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian-bagian penting dari pesawat. Jadi bagian-bagian penting pesawat yang pertama itu adalah badan pesawat. Gimana? Kenapa badan pesawat ini penting? Karena badan pesawat ini merupakan bagian yang menghubungkan hampir seluruh bagian penting dari, bukan hampir lagi, menghubungkan semua bagian-bagian penting dari pesawat, seperti menghubungkan sayap, menghubungkan dengan ekor, kokpit, terus menghubungkan juga dengan roda pesawat. Selain menghubungkan bagian-bagian penting tersebut, di badan pesawat ini juga terdapat kargo atau tempat kita menaruh barang-barang kita di pesawat atau bagasinya pesawat seperti itu. Jadi semua barang-barang dari penumpang itu diletakkan dalam sini. Terus selain kargo tersebut, ada juga tempat dari para penumpang. Itu tempat duduknya para penumpang ketika berada di pesawat. Ada juga tempat dari pramugari situ. Lalu berikutnya, bagian penting berikutnya yaitu adalah bagian sayap. Mana sayap ini merupakan tempat terjadinya gaya angkat atau lift pada pesawat yang menyebabkan pesawat ini dapat terbang. Selain itu, di sayap ini terdapat juga alat yang digunakan untuk mengatur ketinggian dari pesawat dan juga mengatur arah pesawat untuk bergerak gitu. Bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, ya begitulah. Terus berikutnya adalah bagian ekor pesawat. Fungsi dari ekor pesawat ini sendiri tidak terlalu jauh berbeda dari sayap, yaitu ekor pesawat ini digunakan untuk mengatur ketinggian dari pesawat, dan itu juga digunakan untuk berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Tapi ada satu lagi peran dari
atau fungsi dari ekor pesawat ini yang tidak kalah penting dengan fungsi sebelumnya, yaitu adalah tempat menyimpannya black box. Mana black box ini adalah tempat atau sebuah kata kecil yang digunakan untuk merekam semua kegiatan yang ada dalam pesawat. Mana black box ini biasanya digunakan untuk mengetahui penyebab kecelakaan dari suatu pesawat. Jadi kenapa black box ini ditaruh di ekor pesawat? Karena biasanya itu ekor pesawat ini merupakan tempat yang rawan jatuh duluan atau rawan rusak ketika jatuh. Mana biasanya itu yang jatuh duluan itu adalah bagian depan pesawat. Sedangkan bagian ekornya itu biasanya bagian terakhir. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan para orang-orang yang mendesain pesawat itu meletakkan black box di bagian ekor pesawat. Sehingga black box itu dapat minim kerusakannya. Terus bagian penting yang berikutnya adalah kokpit. Mana kokpit ini adalah tempat di mana pilot dan juga co-pilot untuk mengatur segala hal yang terjadi pada pesawat, baik itu menaikkan ketinggiannya, menurunkan ketinggiannya, belok ke kiri, belok ke kanan, mengatur pada saat take off-nya atau pada saat lepas landas, mengatur bagaimana pesawat akan landing atau mendarat. Ya, seperti itulah. Terus yang bagian yang terakhirnya itu adalah roda pesawat. Mana roda pesawat ini adalah bagian yang digunakan untuk menopang pesawat ketika mendarat maupun ketika lepas landas, sehingga tidak merusak bagian badan pesawat ataupun bagian-bagian lainnya. Nah itu roda pesawat ini juga digunakan ketika parkir atau ketika ingin parkir di landasan pesawat. Ya, berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pesawat. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan dari pesawat yang pertama itu adalah pesawat ini dapat menjangkau lokasi yang jauh. Mana lokasinya itu bisa mencakup antara negara dan juga negara lainnya. Mana dari Indonesia kita bisa ke Singapura atau ke Malaysia dengan menggunakan pesawat. Terus yang berikutnya, pesawat ini memiliki kecepatan yang paling tinggi. Mana dari semua alat transportasi yang ada, pesawat merupakan yang memiliki kecepatan paling tinggi, sehingga biasanya itu pesawat ini memiliki waktu tempuh yang lebih cepat daripada yang lainnya. Selain dua hal di atas, pesawat terbang ini juga memiliki kenyamanan yang sangat baik. Mana teman-teman bisa lihat di gambar ini, bahkan pada saat sekarang ini, bahkan di dalam pesawat itu terdapat tempat tidur, tempat kita bisa tidur. Dan itu ada juga TV yang bisa kita gunakan untuk menonton film. Ya, kalau ada kelebihan pasti ada juga kekurangannya. Jadi kekurangan dari pesawat ini yang pertama adalah biaya perjalanan yang besar. Mana di kelebihan tadi kita tidak dapat lihat kelebihan dari pesawat itu dapat menjangkau lokasi yang jauh, terus jarak waktu tempuh yang sedikit, terus kenyamanan yang sangat baik. Otomatis hal tersebut tidak dapat kita nikmati dengan murah. Jadi itulah yang membuat biaya perjalanan dari pesawat ini yang sangat besar. Terus selain itu pesawat ini juga membutuhkan infrastruktur yang sangat besar, di mana karena badan pesawat ini sangat besar sekali, tidak otomatis infrastruktur yang digunakan untuk pesawat ini sangat besar, baik itu untuk tempat parkirnya, tempat landingnya, tempat take off-nya atau tempat landasnya, otomatis itu sangat besar sekali. Terus selain dua hal di atas, ada juga pesawat ini memiliki resiko kecelakaan yang tinggi. Mana biasanya itu ketika pesawat ini mengalami kecelakaan, sangat jarang sekali orang-orang yang berhasil hidup ketika kecelakaan pesawat ini. Yang berikutnya adalah
kemajuan terkini dari pesawat terbang. Dari kemajuan terkini dari pesawat terbang adalah pesawat listrik, di mana pesawat listrik ini merupakan pesawat yang berjalan menggunakan motor listrik daripada menggunakan mesin pembakaran internal, di mana biasanya itu motor listriknya itu ditenagai dengan listrik yang berasal dari panel surya, ultrakapasitor ataupun dari baterai. Jadi berbeda dengan pesawat terbang yang biasa yang menggunakan mesin pembakar internal, pesawat listrik ini sekarang menggunakan motor listrik, mana dia itu tidak memerlukan bahan bakar berupa minyak. Dan itu pesawat listrik ini juga merupakan pesawat yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi seperti pesawat yang lainnya. Dari gambar sebelah sini adalah gambar pesawat listrik yang berhasil diciptakan oleh Israel, di mana nama pesawat listrik ini adalah Alice. Alice atau Alice. Ya, intinya beginilah. Modelnya itu seperti ini. Berikutnya, manfaat dari pesawat ini. Yang pertama itu adalah pesawat dapat mempercepat waktu perjalanan yang jaraknya jauh. Misalnya itu antar negara atau antar benua. Seperti yang saya bilang tadi itu, mana karena pesawat itu dapat mencakup lokasi yang jauh, terus dia punya kecepatan ya paling tinggi, membuat kita dapat mempercepat waktu perjalanan yang jaraknya jauh. Misalnya itu antara negara ataupun antar benua. Terus pesawat terbang ini dapat membantu mengirimkan barang, sumber daya alam, barang ataupun sumber daya alam dari satu tempat lain dengan cepat. Hal ini dikarenakan kecepatan dari pesawat ini yang sangat cepat tadi. Terus lokasi tempuhnya yang sangat jauh juga. Dan itu dengan adanya pesawat ini kita dapat menghindari hambatan atau mengatasi jika jalur laut atau jalur darat tidak memungkinkan untuk dilewati. Misalkan saja di jalur darat itu kita terjadi longsor gitu. Jadi kita dapat menggunakan pesawat ini untuk melewati longsor tersebut tanpa melalui longsor tersebut. Terus misalnya jika di jalur laut itu terjadi badai yang sangat besar, tapi badai tersebut dapat kita lewati dengan menggunakan pesawat. Berikutnya adalah fakta-fakta unik dari pesawat. Yang pertama itu, pesawat itu ternyata punya klakson. Mana pesawat ini tidak berbeda dari kendaraan-kendaraan lainnya. Yang mana seperti mobil, motor, ataupun sepeda mungkin. Jadi pesawat ini juga punya klakson, di mana biasanya itu klaksonnya itu digunakan ketika pesawat itu akan melakukan parkir di bandara gitu. Terus yang berikutnya, pintu pesawat tidak bisa dibuka saat terbang. Dan ini dikarenakan hal ini dibuat seperti ini agar tidak karena kalau pintu pesawat dapat dibuka ketika saat terbang itu, otomatis semua yang ada dalam pesawat itu akan terbang di luar. Hal ini dikarenakan perbedaan tekanan antara di luar pesawat dan juga di dalam pesawat. Karena biasanya itu tekanan itu dia akan mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Mana karena di luar pesawat itu tekanan yang lebih rendah daripada di dalam pesawat, maka otomatis nanti semua yang akan di dalam pesawat itu jika pintu pesawat dibuka ketika terbang, otomatis semua yang ada dalam pesawat itu akan terbuang keluar karena tekanan di dalam pesawat itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang di luar. Terus yang berikutnya adalah pesawat itu jarang tersambar petir. Walaupun pesawat itu sering melewati awan-awan yang besar, awan-awan hitam gitu, tapi mencengangkannya pesawat ini jarang tersambar petir. Memang pesawat itu sering goyang jika ada badai, tapi sangat jarang sekali pesawat itu yang tersambar petir. Terus fakta unik berikutnya itu adalah kebanyakan ada pesawat itu berwarna putih. Hal ini dikarenakan para ahli beranggapan bahwa
warna putih ini dapat memantulkan sinar matahari. Di mana berbeda dengan warna lainnya yang cenderung menyerap panas matahari. Hal ini menyebabkan pesawat yang berwarna putih ini lebih adem atau lebih tidak panas dibandingkan dengan pesawat lainnya yang berwarna tidak berwarna putih atau berwarna lain gitu. Fakta menarik yang berikutnya adalah jendela pesawat itu tidak bersudut. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi tekanan pada ujung-ujung sudut dari ujung-ujung jendela itu, maka jendela pesawat itu dibentuk oval sehingga dia itu tidak tekanan dari pesawat itu tidak berpusat pada ujung-ujung dari sudut tersebut. Ya, sekian saja dari presentasi saya. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.